Ya, ini kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Solusi saya buat yang sedang diteror aplikasi ilegal dalam keadaan kontak real. Seperti itu. Nah, jadi solusinya kalau yang sedang diteror dari aplikasi ilegal dalam keadaan kontak real, ya diakhiri aja gitu, gali lubang tutup lubangnya diakhiri. Jangan sampai apa ya, harta sudah habis, sudah tidak ada pinjaman lagi, sudah tidak ada lagi yang barang-barang buat dijual, buat nutupin aplikasinya, gaji habis, terus semuanya yang ada di rumah kejual buat nutupin pinjaman online, aplikasi ilegal. Lebih baik diakhiri. Lebih baik malu sesaat daripada sengsara selamanya. Jadi mau berapapun kalian rawat, gak bakal sanggup. Dan pada akhirnya pasti gagal bayar juga. Karena bunga aplikasi ilegal tuh sangat besar gitu. Jadi coba kita bayangin, pinjaman online ilegal itu contohnya pinjaman 1.200.000 masuk ke rekening 812.000, disuruh mulangin 1.200.000 dengan tenor selama 7 hari. Selama 5 hari sudah ditagih. Kalau telat 1 hari data kesebar, sama bunganya sekitar 30-100.000. Itu dendanya sehari. Nah, jadi kalau di aplikasi ilegalnya ada banyak aplikasi, ya udah berapa juta yang dikeluarkan dalam waktu 1 minggu untuk membayar. Jadi kasusnya itu kebanyakan orang yang terjerat main pinjaman online ilegal tuh mainnya di APK beranak. APK beranak itu aplikasinya satu, di dalamnya ada banyak. Itu yang dinamakan aplikasi beranak. Jadi kadang aplikasi beranaknya itu pun pinter. Kadang di depan logonya ada OJK, tetapi dia sebenarnya aplikasinya ilegal. Dan nasabahnya ini tidak tahu. Jadi banyak orang yang cerita sama saya, "Bang, awal mula saya main aplikasi di Kredit Rupiah. Iseng-iseng isi data pengajuan, kok tiba-tiba masuk ke rekening ada 4 aplikasi. Sedangkan saya tidak menyetujui kok ada 4 aplikasi masuk ke rekening, ada SMS. Pas saya lihat di aplikasinya ada 4 aplikasi ACC. Nah, mereka tidak tahu itu aplikasi beranak. Awalnya iseng-iseng isi data, diklik, masuklah 4 aplikasi ke rekening. Dengan pinjaman ada yang 1.200.000, ada yang 1,6, ada yang 2 juta. Nah, itu bunganya berbeda-beda. Kalau yang pinjaman 2 juta masuk ke rekening sekitar 1.300.000, memulangkannya 2 juta, berarti bunganya 700, tenornya 7 hari. Itu sangat besar. Nah, jadi dia ketakutan mau dibayar sampai uang aplikasinya yang ACC pun belum dipakai. Dia menghubungi CS pun tidak direspon. Jadi solusinya ya kembali lagi ke nasabahnya. Digagal bayarin tidak apa-apa, cuman data kita disebar. Seperti itu. Nah, jadi kalau solusi buat saya, orang yang terjerat main pinjol gali lubang tutup lubang, sudahi, akhiri dulu semuanya. Sebelum harta kalian habis, semuanya sudah habis, lebih baik diakhiri. Gak bisa ada yang berhenti main pinjol itu lunasin semua. Mungkin ada yang bisa, kecuali dia dilunasinnya dalam keadaan semua aplikasi dilunasin sekaligus, aplikasinya langsung diuninstall. Kalau dia lunasinnya cuma 1, 2, 3, 4, sisanya masih ada tagihan, pasti dia bakal gali lubang tutup lubang lagi. Karena permainan aplikasi ini sengaja kita diputar-putar. Terkadang main di semi legal, di legal resmi, begitu kita sudah lunas, kita bayar, kita ngambil lagi tidak bisa. Kita bayar di Uangme, limitnya terkunci. Kita bayar di Ada Kami, sudah lunas, tidak di ACC lagi. Kita bayar di aplikasi, terus di Rupiah Cepat, habis ACC kita lunasin, tidak di ACC lagi. Terkadang emang permainan mereka. Jadi mau kita rawat sampai berapa tahun itu aplikasi,
pasti bakal ada berhentinya juga aplikasi itu untuk meminjamkan kita. Karena semakin kita pengguna lama, semakin limitnya tinggi, semakin mereka tidak mau meminjamkan lagi. Karena mereka beresiko kalau mereka minjamkan lagi, pasti limitnya yang sangat besar, mereka tidak mau ngambil resiko. Nah, seperti itu. Jadi kalian bakal diarahkan iklan ke aplikasi ilegal atau disponsori banyakkan aplikasi ilegal. Disponsorinya bisa berupa di iklan Facebook atau iklan YouTube atau SMS atau WA. Itu bakal banyak bermunculan penawaran aplikasi ilegal karena database nomor kita sudah tersebar ke seluruh pinjaman online lain. Kalau nomor kita sudah masuk satu aplikasi ke pinjaman online, pasti nomor kita sudah tersebar ke seluruh pinjaman online lain. Nah, jadi solusi dari saya, kalau yang dalam keadaan kontak real, stop gali lubang tutup lubang, sudahi semuanya. Yang sudah telat sedang diteror, matikan WA, matikan nomor, broadcast ke kontak. Jadi broadcast ke kontaknya telah terjadi pencurian data, penyalahgunaan data. Jika ada yang dapat tagihan atas nama saya, tolong dihiraukan atau tolong jangan direspon. Seperti itu. Nah, jadi lebih baik kalian malu sesaat seperti itu daripada kalian sengsara selamanya terjerat masalah utang piutang. Nah, sudah itu, kalau misalnya kita, iya bang, saya bisa lari dari dunia, cuman dari akhirat saya tidak bisa lari. Kalau masalah utang piutang itu, jadi gini, kalian membayar pun itu tetap aja sama aja riba, seperti itu. Nah, jadi lebih baik diudahin saja, disudahin aplikasinya, stop main pinjol, gali lubang tutup lubang, karena hidup kalian bakal hancur. Rumah tangga tidak keurus, keuangan berantakan, usahanya juga berantakan. Jadi kalian hanya memikirkan gimana caranya sehari ini bayar aplikasi A, 3 hari lagi bayar aplikasi B, 1 minggu lagi bayar aplikasi C, terus 10 hari lagi bayar aplikasi ini. Jadi terus-terusan kalian bakal begitu terus, muter-muter terus, gali lubang tutup lubang terus, gak bakal selesai. Jadi solusi saya seperti itu sih. Jadi berhenti main pinjol, sudahi semuanya. Kalau gagal bayar dalam keadaan kontak pack enak juga, kita gagal bayarnya jadi enak. Biasanya kalau kontak pack itu yang mengajarkan joki gitu. Jadi kalau kalian punya data rawatan, ya setidaknya berkonsultasi sama joki yang sudah berpengalaman, dia sudah sudah langsung terjun ke dunia lapangannya langsung, atau langsung terjun dia ke aplikasinya langsung, atau sudah mencoba semua aplikasi dicari, mereka pun langsung melihatnya langsung gitu. Daripada orang yang ngomong ngebahas pinjaman online, dia tidak tahu tentang pinjaman online, dia tidak pernah terjun, dia tidak pernah melihat aplikasinya langsung, dia tidak pernah mencoba. Jadi ya kita mendengarnya ya, kalau semua omongan orang ya hanya karangan atau ucapan, ya tidak semuanya orang itu benar gitu. Jadi kayak contohnya ada orang nanya, bang ada kami sebar data nggak? Bang aplikasi rupiah cepat sebar data nggak? Kalau masih main di semi legal itu tidak akan sebar data, karena mereka masih dalam pengawasan OJK. Kalau sampai dia sebar data, menelpon, menghubungi di luar kontak darurat, OJK mereka dicabut. Seperti itu. Nah, jadi kecuali aplikasi yang sebar data itu yang ilegal gitu. Jadi ya kita sudahi main pinjaman online, kembali lagi ke dunia nyata, fokus ke dunia nyata, fokus keluarga, fokus pekerjaan. Yang biasanya gajinya habis buat bayar utang-utang pinjol, setiap bulan buat bayar utang pinjol, sudahi main pinjolnya sebelum kalian makin terjerat, dan pada akhirnya kalian nanti bakal pusing, dan terkadang ada orang yang sampai bunuh diri, stres, mentalnya down, diteror. Ya jadi sudahi gitu. Jadi kalau emang mau misalnya mental dia tidak down, contohnya saya kasih contoh orang yang mentalnya gampang down. Jadi contohnya dia di WA ngebaca langsung takut, dapat SMS ngebaca langsung takut. Jadi sebenarnya mereka tuh hanya gertakan, hanya ancaman, seperti itu. Jadi kalian kalau emang tidak mau pusing, mental kalian gampang down, gampang lemah, gampang diteror, cepat kepikiran, ya solusinya matikan nomor, matikan WA.
Itu aja. Kalau masalah bang data saya disebar ke kontak yang lain nanti gimana ya, jadi sebelum kontak kita di broadcast ya kita sebar dulu, broadcast dulu ke kontak-kontak kita yang lain, seperti itu. Kalau yang udah kenal saya enak, biasanya udah tahu cara permainan joki, apa harus dilakukan, harus pakai kontak apa. Cuman saya bikin upload video ini untuk orang yang belum tahu tentang pinjaman online yang sedang terjadi dalam keadaan kontak real, sedang diteror ataupun sedang gali lubang tutup lubang. Jadi kalian bisa join ke grup Facebook di halaman Ebi Beranda, namanya Mang Edo. Jadi seperti itu sih solusi saya dari apa yang sedang diteror aplikasi ilegal dalam keadaan kontak real. Lebih baik matikan nomor, seperti itu. Karena pinjaman online ilegal tidak akan mati satu tumbuh 1000 mereka, karena aplikasi mereka banyak. Contoh aplikasi pinjaman online ini kayak situs judi, nggak bakal bisa diberantas. Mungkin sebagian diberantas, cuman mereka bakal bermunculan terus. Namanya saja mereka sudah ilegal, berarti kan dicekal gitu. Sebenarnya ya warga Indonesia sebenarnya mau bayar, cuman ya kita lihat dari bunganya itu sangat sadis. Sedangkan penagihannya pun sangat kejam, meneror, mengancam supaya nasabah itu mentalnya down, seperti itu. Kalau saya diteror DC, diteror terus investornya di inbox Facebook, diancam. Saya orangnya bodoh-bodoh amat, cuek-cuek aja. Kalau saya membangun grup Facebook aksi gagal bayar, saya juga diteror DC. Terkadang ada DC yang minta solusi ke saya, ada yang minta pendapat gimana caranya DC-nya ngerayu saya biar nasabah itu bayar. Ya kalau saya orangnya ya cuek-cuek aja gitu. Jadi kalau dianya itu ya saya nggak perlu saya buka inbox atau nggak perlu saya baca, atau bacanya sekilas aja sudah itu langsung hapus pesannya tuh. Jadi berhenti main pinjaman online. Untuk solusi aplikasi ilegal dalam keadaan kontak real, solusinya itu aja sih, matikan nomor sama WA-nya dimatikan untuk sementara. Itu pun nggak selamanya, untuk sementaranya sekitar 1 minggu sampai 1 bulan, itu aja. Sebelumnya terima kasih dan selamat malam.